Selanjutnya kita akan menemukan rumus umum cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat. Untuk persamaan umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Jadi sebelum kita melengkapkan persamaan kuadratnya, maka kita harus pastikan koefisien dari x kuadrat adalah 1. Jadi supaya koefisien x kuadrat sama dengan 1, maka persamaan ini harus saya bagi dengan a. Boleh juga ada yang biasa katakan dikalikan dengan 1/a. Ini sama aja, dibagi a atau dikali 1/a sama saja. Sehingga ax kuadrat dibagi a yaitu a bagi a 1, x kuadrat bagi 1, x kuadrat. Ditambah bx dibagi a, berarti bx dibagi a. Ditambah c bagi a, berarti c per a sama dengan 0. Atau saya bisa tuliskan di sini x kuadrat ditambah b per ax, b per a kali x, tambah c per a sama dengan 0. Nah, selanjutnya agar kita bisa melengkapkan kuadrat, maka positif c per a harus saya kurangkan dengan c per a. Berarti ruas kanan juga kurangkan dengan c per a. Sehingga di bagian ini saya dapatkan x kuadrat ditambah b per ax plus c per a dikurang c per a berarti 0 sama dengan 0 dikurang c per a berarti negatif c per a. Nah, kita sudah mendapatkan x kuadrat memiliki koefisien 1 dan variabel x dengan koefisien b per a. Sekarang kita akan melengkapkan kuadrat, tapi untuk koefisien x adalah b per a. Jadi koefisien x harus kita bagi 2, kemudian dikuadratkan. Agar nantinya kita mendapatkan bilangan di sini dan bentuk dari ruas kiri kita bisa ubah dalam bentuk kuadrat sempurna. Sehingga saya dapatkan di sini b per a dibagi 2. Jadi b per a dibagi 2 sama saja ketika saya kalikan dengan 1/2, kemudian dikuadratkan. Sehingga saya dapatkan di sini b kali 1 b, a kali 2 2a pangkat 2. Jadi b per 2a pangkat 2 harus saya tambahkan di sini, ditambah b per 2a kuadrat. Berarti ruas kanan juga saya tambahkan dengan b per 2a kuadrat. Nah, setelah ini saya bisa ubah persamaan di ruas kiri menjadi x. Karena ini sudah menjadi bentuk persamaan kuadrat, bentuk kuadrat sempurna, saya bisa ubah menjadi x tambah hasil dari koefisien x yang dibagi 2 adalah b per 2a. Jadi x tambah b per 2a kuadrat sama dengan negatif c per a ditambah b per 2a dikuadratkan. Nah, kemudian supaya sebelum kita lanjut ke bagian lain, jadi di bagian ini saya tulis ulang x tambah b per 2a kuadrat sama dengan, jadi bilangan positif saya letakkan di bagian depan, b per 2a kuadrat dikurang c per a. Oke, setelah proses ini saya akan menyamakan penyebut dari ruas kanan. Saya bisa tuliskan di sini x tambah b per 2a kuadrat sama dengan b kuadrat berarti b kuadrat per 2a kuadrat berarti 2a kuadrat 2 pangkat 2 4
A kuadrat sama dengan A kuadrat, ya, dikurang C per A. Nah, di sini saya harus samakan penyebutnya. Jadi C per A saya samakan penyebutnya menjadi 4A kuadrat. 4A kuadrat dibagi A berarti 4A dikali C berarti 4AC. Ya kan? 4A kuadrat dibagi A jadi 4A kuadrat bagi A sama dengan 4 bagi 1 4. A kuadrat dibagi A sama dengan A. Berarti 4A kuadrat dibagi A 4A kali C berarti 4A kali C atau 4AC. Berarti di bagian ini kita menyamakan penyebutnya dengan bentuk seperti ini. X tambah B per 2A kuadrat sama dengan B kuadrat per 4A kuadrat kurang C per A dalam bentuk 4AC per 4A kuadrat. Atau ini saya bisa buat menjadi bentuk baru, yaitu B kuadrat kurang 4AC per 4A kuadrat. Nah, setelah ini masing-masing ruas saya kurangkan. Masing-masing ruas saya akarkan. Jadi akar dari X tambah B per 2A kuadrat sama dengan akar dari B kuadrat kurang 4AC per 4A kuadrat. Jadi saya tulis ulang di sini. Akar dari B kuadrat kurang 4AC per 4A kuadrat. Nilainya nanti juga akan berbentuk positif dan ada yang berbentuk negatif. Sehingga akar dari B kuadrat kurang 4AC saya bisa buat seperti ini. Akar dari B kuadrat kurang 4AC dibagi akar 4A kuadrat. Jadi ini sama dengan plus minus akar B kuadrat kurang 4AC. Jadi untuk akar dibagi akar dari 4A kuadrat. Ini saya bisa buat menjadi akar 4 kali akar A kuadrat. Akar 4 sama dengan 2. Akar dari A kuadrat sama dengan A. Sehingga akar dari 4A kuadrat saya bisa buat menjadi 2A. Sehingga plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 4A kuadrat saya bisa ubah menjadi plus minus ini akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, sementara di bagian ruas kiri akar kuadrat berarti akarnya dan kuadratnya hilang, sehingga kita bisa tuliskan di sini X ditambah B per 2A sama dengan plus minus B kuadrat kurang 4AC per 2A. Nah, selanjutnya supaya kita mendapatkan nilai X di sini, B per 2A harus saya dikurangkan dengan B per 2A. Sehingga X tambah B per 2A dikurangkan dengan B per 2A, hasilnya adalah, nah, jadi X tambah B per 2A dikurang B per 2A, berarti sisanya hasilnya di sini adalah X sama dengan, berarti positif negatif akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Kemudian ruas kanan juga saya kurangkan dengan B per 2A. Min B per 2A. Jadi saya dapatkan X sama dengan min B per 2A saya letakkan di depan, berarti negatif B per 2A plus minus akar B kuadrat kurang 4AC, maksudnya 4AC 4 kali A kali C per 2A.
Karena penyebutnya udah sama, berarti saya bisa tuliskan di bagian bawah, yaitu X sama dengan negatif B per 2A plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC. Berarti ketika kita mencari nilai dari X, karena X ini berisi dua nilai, positif dan negatif, jadi X satunya saya bisa buat menjadi negatif B tambah. Sementara untuk X2 saya bisa buat menjadi negatif B kurang. Jadi negatif B tambah akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Kemudian X2 sama dengan negatif B kurang akar dari B kuadrat kurang 4AC dibagi 2A. Nah, jadi rumus umum dari penyelesaian persamaan kuadrat adalah ini. Jadi ini dikenal juga dengan rumus ABC. Nah, kita ambil satu soal untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Jadi saya bisa tuliskan misalnya persamaan X kuadrat ditambah 7X ditambah 12 sama dengan 0. Jadi kalau berdasarkan pemfaktoran, karena koefisien X-nya 1, berarti kita cukup menuliskan X dikali X sama dengan 0. Jadi X tambah berapa dikali X tambah berapa sama dengan 0. Nah, kita perlu memikirkan ya, dua angka. Jadi dua angka kalau ditambahkan hasilnya positif 7, kalau dikalikan hasilnya positif 12. Jadi saya mulai data pasangan bilangan yang dikalikan hasilnya 12. Jadi saya mulai tuliskan di sini 12 berarti 1 kali 12. Karena hasilnya positif, berarti kemungkinan besar dua-duanya positif atau dua-duanya negatif. Nah, 1 kali 12, kemudian 2 kali 6, kemudian 3 kali 4. 4 kali 3, 6 kali 2, 1 kali 12 sama aja. Nah, di sini saya mulai jumlahkan 1 tambah 12, 13, 2 tambah 6, 8, 3 tambah 4, 7. Jadi di sini saya bisa dapatkan nilai dua pasang. Jadi ada pasangan nilai kalau dikalikan hasilnya 12, kalau ditambahkan hasilnya 7, yaitu X tambah 3. Jadi 3 dan 4. Jadi X tambah 3 dan X tambah 4. Sampai di sini kita masih harus menyelesaikannya dalam bentuk ya. X tambah 3 sama dengan 0. Kemudian X tambah 4 sama dengan 0. Ini ada kata atau. X tambah 3 sama dengan 0 atau X tambah 4 sama dengan 0. Sehingga di bagian bawah masing-masing ruas saya kurangkan dengan 3, berarti kurang 3, ruas kanan kurang 3. X tambah 3 kurang 3 berarti tersisa X sama dengan 0 kurang 3, berarti negatif 3. X tambah 4 sama dengan 0, berarti supaya tersisa X di ruas kiri, berarti saya kurang 4, ruas kanan juga kurang 4. X tambah 4 kurang 4, hasilnya X 0 kurang 4 sama dengan negatif 4. Jadi saya bisa dapatkan X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan negatif 4. Bagaimana kalau X kuadrat tambah 7X tambah 12 sama dengan 0? Saya gunakan rumus ABC ya. Tapi sebelumnya saya harus tuliskan dulu nilai ABC, berarti A sama dengan 1, B sama dengan B koefisien X, berarti B sama dengan 7, C sama dengan 12. Nah, saya gunakan rumus ABC yang telah saya tulis di atas tadi, yaitu X12 sama dengan X12 sama dengan negatif B
plus minus akar dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. 2 kali A. Ya. Sehingga saya ganti tiap-tiap nilai, jadi A, B, C saya ganti berdasarkan nilai di atas. Saya tuliskan di sini X12 sama dengan negatif B, berarti negatif B, 7. Tambah kurang akar dari B kuadrat, berarti B7, berarti 7 kuadrat dikurang 4 kali A bernilai 1, C bernilai 12. Dibagi 2 kali A. A di sini bernilai 1. Berarti X12 sama dengan negatif 7 ditambah kurang akar dari 7 kuadrat. 7 pangkat 2, 49 dikurang 4 kali 1, 4 kali 12, 48 per 2 kali 1, 2. Berarti saya dapatkan X1 dan X2 sama dengan negatif 7 plus minus akar dari 49 kurang 48, 1 per 2. Sehingga saya dapatkan X12 sama dengan negatif 7 plus minus akar 1, 1 per 2. Selanjutnya setelah ini kita sudah dapatkan nilainya, berarti saya pisahkan masing-masing. X1 sama dengan negatif 7 ditambah 1 per 2. Dan untuk X2 sama dengan negatif 7 dikurang 1 per 2. Sehingga untuk X1 saya dapatkan negatif 7 tambah 1, negatif 6 per 2. Kemudian untuk X2 negatif 7 kurang 1, negatif 8 per 2. Berarti X1 saya tuliskan di sini, negatif 6 bagi 2, negatif 3. X2 sama dengan negatif 8 bagi 2, negatif 4. Jadi berdasarkan rumus persamaan kuadrat, X1 sama dengan negatif 3, X2 sama dengan negatif 4. Hal ini saya dapatkan yang sama tadi di atas, X1 sama dengan negatif 3, dan X2 sama dengan negatif 4. Oke, kita bahas soal yang lain, tetapi nilai A bukan 1. Jadi persamaan kuadrat 3 X kuadrat ditambah 14X ditambah 15 sama dengan 0. Jadi saya bisa dapatkan nilai A sama dengan 3. Jadi ini nilai A. A sama dengan 3. B sama dengan 14. C sama dengan 15. Nah, saya menggunakan rumus ABC, berarti X12 sama dengan negatif B plus minus akar dari B kuadrat kurang 4 kali A kali C dibagi 2 kali A. Nah, saya mulai kerjakan di sini. X12 sama dengan negatif B, berarti negatif 14 plus minus akar dari B, berarti B 14 kuadrat dikurang 4 kali A. A sama dengan 3 kali 3, C sama dengan 15. Dibagi 2 kali A. A sama dengan 3. Nah, selanjutnya di bagian bawah saya mulai selesaikan satu persatu. Sehingga saya dapatkan di sini X12 sama dengan negatif 14 plus minus akar dari 14 kuadrat, yaitu 196 dikurang 4 kali 3 kali 15, 180.
per 2 kali 3, 6. Sehingga saya dapatkan di bagian bawah X12 sama dengan negatif 14 plus minus akar 196 kurang 180, 16 per 6. Nah, di sini setelah di bagian ini saya selesaikan bentuk akarnya. Jadi saya dapatkan di bagian X12 sama dengan negatif 14 plus minus akar 16 berarti 4 per 6. Nah, di bagian ini sudah nggak ada akar sama sekali, jadi saya boleh pisahkan X1 dengan X2. Jadi X1 sama dengan negatif 14, ambil tanda positif 4, sementara X2 saya ambil tanda negatif. Negatif 14 dikurang 4 per 6 per 6. Jadi X1 sama dengan negatif 14 tambah 4, negatif 14 tambah 4, negatif 10 per 6. Sementara X2 sama dengan negatif 14 kurang 4, negatif 18 per 6, atau X2 sama dengan negatif 3. Sementara X1 saya boleh sederhanakan menjadi negatif 5 per 3, atau negatif 1, 2 per 3. Jadi saya dapatkan untuk persamaan 3x kuadrat tambah 14x tambah 15 sama dengan 0 memiliki akar-akar x1 sama dengan negatif 1, 2 per 3 dan x2 sama dengan negatif 3. Jadi ini adalah akar-akar yang kita temukan dengan menggunakan rumus ABC. Sekali lagi saya ingin ingatkan bahwa rumus ABC atau rumus penyelesaian persamaan kuadrat yang dikenal dengan rumus ABC, rumusnya adalah X12 yaitu negatif B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC, 4 kali A kali C dibagi 2A. Nah, ingat plus minusnya di dalam, berarti kita harus pisahkan nanti ketika kita akan mencari nilai X1 dan X2.